Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sohib An-Nur yang berbahagia, kita balik lagi di Ngobras, ngobrol di hari Sabtu bersama narasumber kita Kiai Haji Iftah Siddiq selaku bendahara dari Lakesdam PBNU. Gimana kabar Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita tahu bahwasanya agama dan Pancasila khususnya Islam itu tidak boleh dipertentangkan. Nah ini nanti kita tanyakan kepada beliau bagaimana menurut pandangan beliau, gimana Kiai? Islam dan Pancasila ini kan founding father kita ini melalui para pendiri negara ini bahwasanya telah merumuskan Pancasila 1 sampai 5. Ini bagaimana kaitannya atau hubungannya dengan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia gitu. Oke. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama. Sedangkan Pancasila sejak awal memang dirumuskan sebagai sebuah ideologi negara. Jadi memang beda ranah. Tidak bisa agama diadu dengan yang bukan agama. Gitu. Karena itu mempertentangkan Pancasila dengan agama adalah menurut saya hal yang sia-sia atau hal konyol. Nah, seperti halnya bernegara itu hanya salah satu bagian dari agama. Dari orang beragama juga butuh bernegara, tapi tidak mesti bahwa dasar negara itu fee berhadapan dengan agama. Sama seperti membandingkan antara manusia secara utuh dengan kuku atau dengan muka. Ya. Jadi dan kita lihat ulama-ulama ini dengan bijak. Ketika kemudian tahun 83 ada TAP MPR yang mewajibkan asas tunggal Pancasila, ulama kita kemudian mencoba mengkaji, menggali, ternyata memang secara umum Pancasila kan memang tidak ada pertentangan dengan agama. Ya, bagaimana sila-sila itu justru saling menopang, menguatkan agama. Jadi dengan mengamalkan Pancasila, insya Allah agama juga semakin kokoh. Dengan kita teguh istiqomah beragama juga tidak akan menjadi hambatan dengan adanya Pancasila. Gitu. Itu aja sih. Tapi sekarang ini kan kita lihat banyak kelompok yang mempermasalahkan Pancasila, dianggap bugot atau togut gitu. Gimana menurut pandangan Kiai tentang hal itu? Kalau saya pikir ulama-ulama kita bukan orang-orang bodoh ya, orang-orang yang ngerti tentang batasan syirik, batasan kufur, batasan bugot. Ulama-ulama pendiri negara kita ini orang-orang yang ahli fikih, kayak Wahab Hasbullah, kayak Wahid Hasim, kayak Agus Salim, itu orang-orang yang clear dalam fikih. Artinya ketika mereka kemudian menerima rumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu juga sudah melalui pertimbangan fikih. Dan kemudian apalagi ketika pada tahun 83 itu NU melalui deklarasinya di Munas Alim Ulama di Situbondo, kemudian dikuatkan di Muktamar Situbondo, itu semakin menegaskan bahwa Pancasila itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan dengan Islam. Karena semua nilai-nilai yang diajarkan di Pancasila itu ada, pada dasarnya ada bagian dari nilai Islam. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu masalah tauhid. Kita diajarkan tentang wa ilahukum ilahu wahid, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, i'diluhu aqrabu littaqwa, tentang persatuan Indonesia. Kita di mana-mana harus wa'tasimu bihablillahi jami'a, ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan seterusnya. Semua nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ada dalam kandungan Islam. Pancasila hanya merumuskan menjadi sebuah dasar negara dan itu nggak bisa diadu. Sama seperti misalnya begini. Tertib lalu lintas, hidup bahagia, hidup tertib itu bagian dari nilai Islam. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa undang-undang lalu lintas adalah ini nggak ada dalam Quran nih, karena ini bagian dari sebuah bugot. Jadi orang kalau berhenti di lampu merah itu berarti dia mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran. Tertib lalu lintas, tertib terhadap aturan itu bagian daripada ketertiban dalam bermasyarakat dan itu diatur oleh agama. Itu aja sebetulnya. Jadi memang ya orang nyari-nyari kelemahan, nyari-nyari karena memang ada niat dakwalnya memang mau mengganti ideologi Pancasila. Dan yang harus kita pahami adalah Pancasila adalah bentuk kompromi ulama-ulama kita untuk menjaga keutuhan negara ini. Seandainya dulu kita menentang tetap menolak rumusan Pancasila seperti sekarang, maka tidak akan pernah ketemu yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah bubar negara kita dari dulu-dulu. Betul. Artinya berarti Pancasila ini tidak ada pertentangan dengan sama sekali agama tidak dengan Islam. Bahkan Pancasila ini menjadi fondasi ideologi dalam membangun kehidupan berbangsa dan negara. Betul. Berarti kelompok-kelompok ini punya misi tertentu, ya? Ya, dalam mempermasalahkan
bahwasanya kalau kita Pancasila itu adalah bugot dan lain-lain ya. Jelas, artinya memang sejak awal kan kita lihat kontradiktif dari apa yang mereka lakukan. Kelompok yang kemarin teriak-teriak membela Pancasila adalah kelompok yang selama ini menolak Pancasila sebagai apa namanya akidah togut. Tapi kemudian mereka rame-rame membela Pancasila ketika Pancasila ada HIP tentang gitu. Ini kan lucu, makanya sebenarnya maunya apa? Gak jelas mau kemana. Nah ini perlu ketegasan dari kita, dari kalangan ulama terutama, dari kalangan pesantren terutama, untuk menjadi corong ke masyarakat bahwa Pancasila ini sudah selesai didiskusikan, sudah selesai dibahas, seperti halnya bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah selesai dibahas oleh para ulama pada masa awal-awal berdiri Indonesia, sudah tidak usah diutak-utik lagi. Kalau kita diutik lagi, diotak-atik lagi, maka yang ada adalah perpecahan. Ya, karena negara ini didirikan bukan hanya oleh umat Islam, walaupun umat Islam adalah mayoritas, itu harus diakui. Tetapi ada banyak andil, ada I Gusti Ngurah Rai di Bali, ada Patimura di sana, ada ini pahlawan Muslim itu. Iya, yang dari kalangan non pribumi, dari kalangan Arab, kalangan Cina pun banyak yang ikut berjuang. Artinya negara ini adalah rumah besar bersama bangsa Indonesia. Nah, Pancasila inilah yang dianggap sesuai untuk menaungi semuanya supaya semua kepentingannya itu. Ya artinya ini konsensus bersama. Betul. Seingat saya itu ada panitia PPKI ya. Di situ di dalamnya adalah seorang Kiai Haji Wahid Hasyim, kebetulan adalah bapak dari Gus Dur, mempunyai peran luar biasa di dalam perumusan kemerdekaan dan Pancasila. Artinya di dalam Pancasila itu terdapat ulama juga Kiai ya. Iya. Jadi peran-peran Pancasila itu sebetulnya strategis dan memang dengan nilai-nilai itu sama gitu. Gimana Ki? Ya makanya ketika seluruh unsur pesantren, unsur umat Islam berjuang bersama-sama untuk mendirikan negara, ketika negara ini kemudian berhasil merdeka, mereka semua lalu memikirkan ini hebatnya orang-orang tua kita, mereka memikirkan sebuah rumah, sebuah aturan, sebuah payung yang semua orang nyaman berlindung di bawahnya. Artinya bagi umat Islam yang mayoritas kemudian mengubah dari Piagam Jakarta menuju ke Pancasila yang seperti yang rumusan sekarang, itu memang sebuah pengorbanan. Artinya ada hal-hal yang secara rinci dihilangkan kalimatnya, tetapi itu membuat kita menjadi kokoh, menjadi satu. Seandainya waktu itu kita memaksakan tetap ada tujuh kata ada dalam Piagam Jakarta masuk ke dalam Pancasila, mungkin saat ini kita tidak akan menemukan negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Terakhir Kiai, mungkin ada pesan, ada nasihat buat para penerus bangsa generasi muda ini, bagaimana menyikapi kehidupan kita berbangsa dan bernegara di bawah bingkai NKRI, di bawah naungan ideologi Pancasila yang harus berbarengan dengan Islam sebagai agama gitu. Ya. Ketika Munas Alim Ulama NU di Banjar kemarin, kami PBNU kedatangan tamu dari Syria, dari beberapa ulama-ulama luar negeri, dan yang menarik adalah apa yang mereka katakan bahwa Indonesia ini luar biasa, surga yang jatuh ke bumi. Jadi di mana semua perbedaan bisa hidup berdampingan, orang-orang yang beragam sukunya, beragam agamanya, beragam latar belakangnya, beragam pilihan politik bisa duduk bareng, makan bareng, ngobrol bareng, yang itu tidak ada di Timur Tengah. Ini nikmat yang luar biasa, dan ini tidak lain karena kearifan ulama-ulama kita zaman dulu menemukan sebuah bingkai yang namanya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah warisan yang harus kita jaga supaya anak cucu kita nanti ke depan masih ketemu tuh sama namanya keragaman budaya, masih ketemu sama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ketika satu kelompok kemudian berusaha menjadi lebih dominan, menguasai yang lain, maka kelompok lain akan melawan, dan saat itulah kehancuran Indonesia dimulai. Sahabat An-Nur, sekian ngobras hari ini. Kita ketemu dengan waktu dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.